Assalamualaikum, welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe dulu. Oke, kita akan masuk ke materi yang kali ini kita akan bahas tentang distribusi normal. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu normalitas ya. Kira-kira kalau kamu dengar kata normal apa sih? Normal tuh berarti nggak terlalu bagus, nggak terlalu jelek gitu kan ya. Sedang-sedang aja gitu, itu normal ya. Oke, nah jadi kalau misalnya di statistika itu ciri-ciri dari distribusi normal itu ada 6. Yang pertama, dia berasal dari variabel random atau variabel bebas yang kontinu. Artinya, kalau misalnya variabel bebas, semua dari populasi itu berhak menjadi sampel dan memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel secara acak. Itu namanya variabel random ya. Kurva distribusi normal mempunyai satu titik puncak. Nah, nanti karena kita tuh tadi saya sudah bilang kalau misalnya normal tuh dia tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi, sedang-sedang aja. Berarti dia pasti banyaknya itu pasti di saat sedang. Gitu, itu yang namanya normal. Kemudian yang ketiga, nilai min, median, dan modus terletak pada satu titik. Min, median, dan modus itu adalah ukuran pemusatan. Dan yang seperti kemarin sudah kita bahas, kalau min, median, dan modus ini biasanya nilainya saling berdekatan. Nah, untuk yang distribusi normal, mereka semua itu nilainya sama. Kalau nggak sama, gimana Bu? Kalau misalnya nggak sama? Kalau nggak sama, nanti kita bisa normalkan. Namanya normal baku standar ya. Nanti oke. Itu nggak akan dibahas lebih lanjut, karena kita masih pengenalan. Yang berikutnya, kurva normal dibentuk dari jumlah pengamatan yang sangat banyak. Artinya, observasi kamu nggak cukup cuma satu kali. Gitu ya, kalau misalnya mau pakai normalitas nih, nanti ini dipakainya pada saat nanti sih biasanya skripsi gitu-gitu ya. Oke, jadi nanti observasinya nggak cuma satu kali bagusnya, berkali-kali. Itu akan menghasilkan data yang valid, akurat, dan errornya itu juga kecil. Kemudian yang kelima, event yang dihasilkan bersifat independen. Maksudnya independen itu tidak bergantung satu sama lain dari tiap observasi gitu ya. Jadi ini misalkan karena kali ini udah observasi, besoknya berubah karena sebelumnya udah ada pengalaman observasi gitu. Enggak. Misalkan kan kalau hasil pertanian mah mau hari ini dilihat, mau kapan dilihat, ya hasilnya juga seperti itu. Itu aja, kecuali kalau misalnya dipengaruhi oleh cuaca yang ekstrim, itu baru dia bersifat dependen ya. Nah, kalau di sini, untuk uji normalitas nggak boleh ada pengaruh yang sifatnya signifikan. Jadi, harus independen gitu. Oke, yang keenam ini biasanya digunakan oleh ahli statistik sih, cuman kita perlu tahu aja. Ekor kurva mendekati absis pada penyimpangan ke kiri dan ke kanan sebesar 3 simpangan baku atau standar deviasi dari rata-rata. Dan ekor grafik ini dapat dikembangkan terus tanpa menyentuh absis. Nah, maksudnya nanti kurva dari normalitas itu akan berbentuk lonceng. Di mana di kiri dan di kanan itu dia semakin ke bawah, tapi di tengah-tengahnya itu nanti ada puncaknya. Atau bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, di sini ya, ini adalah rata-ratanya. Di puncaknya tepat di tengah-tengah. Kemudian ke kiri itu maksudnya datanya yang paling rendah, ke kanan datanya yang paling tinggi. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat nih frekuensinya, data yang rendah itu dia hampir sama atau bisa dikatakan sama dengan data yang tinggi. Jadi yang paling banyaknya ini porsinya ada di tengah-tengah. Itu adalah ciri khas dari distribusi normal. Atau kalau misalnya digambarkan secara kalimat dari kurva ini, dia itu simetris. Simetris itu kiri dan kanannya sama. Kalau simetris berarti ada sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya ini adalah rata-ratanya. Nah, ternyata kurva ini seperti lonceng. Titik belok, kalau di matematik tuh nih namanya titik belok. Nah, ini titik beloknya ya. Adalah mu plus minus sigma.
Di sini ya, mulai dari sini dia mulai membelok ke sini, juga belok lagi, nanti ke sini belok lagi. Nah, ini nggak pernah menyentuh nol sebetulnya. Jadi kalau di istilah matematik itu namanya asimptotik gitu ya. Luas di bawah kurva. Nah, di bawah kurva tuh ini nih, dari sini si lonceng ini luasannya adalah 1. Berarti karena dia itu simetris, kiri dan kanannya sama. Kalau saya bagi 2, berarti yang kiri itu adalah setengah, yang kanan itu adalah setengah. Kenapa sih harus 1? 1 itu menyatakan dari 100%. 100% itu kan 100 per 100. Berapa 100 per 100? 1 kan? Nah, jadi kalau semuanya, ini semua kurva ini luasannya adalah 1. Tapi kalau setengahnya berarti 0,5. Setengah yang kanan juga sama, 0,5. Nah, Bu, kalau misalnya seperempatnya dari sini 0,25 nggak? Belum tentu. Nah, berapa besaran dari luasan kurva tersebut nanti kita akan lihat di tabel distribusi normal. Oke, itu sekilas tentang normalitas ya. Kemudian ini masih ada sifat-sifat distribusi normal. Jadi kalau misalnya simpangan bakunya ini lebih besar, nih kalau misalnya simpangan bakunya besar, nanti dia itu masih berbentuk lonceng, kurvanya cuma lebih pendek. Jadi kalau simpangan bakunya kecil, dia jadi lebih tinggi. Gitu ya nanti kurvanya, tapi tetap sama. Ini yang tadi saya kasih tahu ya, bahwa kalau misalnya luas daerah semuanya ini adalah 1. Tapi kalau kita bagi 2, berarti yang kiri itu setengah, yang kanan juga setengah. Gitu ya, itu yang harus diketahui ya. Kalau kita bagi 2, berarti yang kiri setengah, yang kanan setengah. Oke? Nah, sip. Sekarang kita mau lihat ke diagram distribusi normal. Di sini ada perintahnya gambarkan nih. Ini adalah kurvanya, kurva distribusi normal ya. Ingat, dari sini ke sini itu 0,5, dari sini ke sini juga 0,5. Berarti kalau dari kiri terus sampai kanan terus itu semuanya adalah 1. Nah, sekarang kita harus tahu dulu posisi titiknya. Kita lihat tengah-tengahnya ini adalah mu atau rata-ratanya. Ini merupakan titik 0. Kalau Z sama dengan 1,67, itu di kiri atau di kanan? Kalau ke kiri kan dia negatif. Kalau ke kanan dia positif. Tengah-tengahnya itu adalah 0. Kalau 1,67 berarti ada di mana? Ada di kanan. Gitu ya di sini ya. Oke. Sekarang kalau misalnya Z sama dengan negatif 2,15 ada di mana? Ada di mana coba kira-kira? Ada di kiri, di sebelah sini ya. Nah, gitu di sini ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya itu saat sama dengan, kalau lebih besar, lebih kecil gimana? Nah, kita lihat ya. Kalau saat Z-nya lebih besar dari 1,67, kita udah punya tahu tadi 1,67-nya kan di sini. Kalau lebih besar itu di kiri apa di kanan? Pastilah di kanan, maka kita arsir yang kanan. Ini menunjukkan Z lebih besar dari 1,67. Gitu ya. Nah, kalau kurang dari, berarti yang sebelah kiri. Ini menunjukkan Z kurang dari 1,67. Kita lanjut lagi. Oke. Kalau Z kurang dari negatif 2,15, negatif 2,15-nya di sini. Kurang dari, kalau kurang dari di kiri apa di kanan? Di kiri. Berarti yang ini. Itu kurang dari. Kalau misalnya lebih dari, pastilah yang kanan yang diarsir. Gitu ya, itu cara mengarsir terlebih dahulu. Oke. Nah, berikutnya, kalau misalnya di antara nih, di antara negatif 2,15 sampai 1,67, kira-kira di mana? Bukan kiri kanan lagi, tapi di tengah-tengah. Dari sini sampai sini. Gitu ya. Oke, itu cara mengarsir. Sekarang kita mau lanjut ke statistik deskriptif distribusi normal. Nah, dari tadi kan kita selalu melihat Z, Z, Z. Apa sih Z itu? Ternyata Z itu didefinisikan oleh nilai X dikurangi rata-rata dibagi simpangan baku. Apa sih rata-ratanya ini? Mu ya. Rata-rata populasi. Z-nya skor yang akan dicari. X-nya nilai dari sampel yang akan diarahkan di distribusi normal. Jadi nanti ini yang mau kita arahkan ya. Nanti ini diketahui di soal. Ini yang mau kita cari Z-nya. Oke, mu-nya adalah rata-rata populasi.
dan sigmanya adalah simpangan baku populasi. Oke, nah sebelum menghitung ini kita harus tahu dulu yang namanya tabel distribusi normal dengan cara membacanya. Tabel distribusi normal ini, nah ini menunjukkan luasan daerah di bawah kurva tadi. Kita lihat ya, di sini paling besar itu 0,5. Artinya, dia mau di kiri atau di kanan sama 0,5. Jadi, dia mau negatif atau positif, hasilnya selalu positif. Karena nggak ada peluang negatif, nggak ada. Peluang paling kecil itu 0. Jadi, letaknya kalaupun dia di kiri, tetap aja positif gitu. Jadi, si negatifnya itu hanya menunjukkan letaknya aja, hasilnya mah tetap positif. Oke, cara bacanya ini seperti ini ya. Misal nih, Z sama dengan 2,46. Kita cari di sini. 2,4. Mana 2,4? Ini kan, 2,4. Terus berikutnya 6 kan? Berarti kita cari 6. Mana jajarannya? 6 ini kan? Nah, tadi 2,4 mana? Ini. Berarti 2,46 adalah 0,4931. Gitu. Berarti, yang lain coba ya. Kalau Z sama dengan 1,31, mana 1,31? 1,31 berarti yang ini ya. Nah, 0,4049. Kalau Z sama dengan negatif 2,09, nah dia negatifnya hanya menunjukkan posisinya tadi di mana, di kiri, di kanan. Pada saat dibaca di tabel, nggak ada yang negatif. Kita hilangkan negatifnya, jadi 2,09. Mana 2,09? 2,09, berarti ini hasilnya ya. Nah, 0,4817. Terakhir, kita uji coba terakhir. Kalau Z sama dengan negatif 1,78. Mana? Z sama dengan negatif 1,78. Berarti 1,7. Kolomnya kolom yang ke-8. Berarti ini ya, 0,4625. Gitu. Oke? Nah, ini maksudnya, ini tuh apa sih semua dari ini tuh, dari titik tengah ke titik yang dimaksud. Contoh nih, misalnya nih, tadi ya. Nah, misal nih, kita lihat. 2,15, misalkan tadi nih 0,4 berapa gitu. Nah, itu 0,4 tuh yang mana? Dari sini hanya sampai sini. Berarti sisanya segini berapa? Sisanya segini kan kita udah tahu kalau setengahnya itu 0,5. Nah, berarti kalau kita mau tahu semuanya ini, tinggal Z yang di tabel ditambahkan dengan 0,5. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau cari tahunya yang ini, kita lihat dulu 2,15 di tabel berapa? Misalkan 0,45 misal. 0,45. Nah, cara nyari tahunya gimana? Kan 0,45 tuh baru dari sini sampai sini. Sedangkan kita mau cari tahunya yang dari sini sampai situ. Berarti semuanya aja dikurangi yang ini. Semuanya ini berapa yang setengahnya ini? 0,5. Dikurangi yang ini 0,45. Berarti hasilnya tadi 0,05. Gitu. Oke? Nah, supaya lebih paham lagi, kita lihat contoh. Oke, hold on. Contoh yang pertama. Sebuah lahan pertanian mangga itu ya, bukan mangga, seluas 100 hektar dengan rata-rata panen mangga 70 ton tiap hektarnya setiap musimnya dengan simpangan baku 5 ton. Jika hasil panen tersebut selalu berdistribusi normal tiap musimnya, si pemilik lahan ingin tahu luas lahan yang menghasilkan mangganya. Betullah dia jika ingin mengetahui berapa hektar lahan yang menghasilkan panen. Yang pertama, lebih dari 73 ton. Yang kedua, kurang dari 60 ton. Yang ketiga, di antara 60 ton sampai 73 ton. Oke, kita jawab ya. Diketahui ya tadi 70 ton rata-ratanya ya. Itu bukan V tapi mu maksudnya ya. Ini salah input Ibu. Mu-nya sama dengan 70 dan sigmanya itu adalah 5. Nah, yang pertama kan A-nya lebih dari 73 ton. Berarti kita tulis X lebih besar dari 73 karena dia lebih dari. Berarti kalau nanti soalnya kurang dari, ya kurang dari tandanya gitu. Berikutnya, kedua ruas kita kurangi dengan mu dibagi dengan sigma. Mu-nya kan 70, sigmanya 5. Oke.
X min mu per sigma ini hasilnya apa? Z. 73 dikurangi 73. Dibagi 5, 0,6. Z-nya 0,6. Sekarang kita lihat dulu Z 0,6. Nah, kita tandai dulu di kurvanya. 0,6 di mana? Di sebelah kanan. Lihat tandanya, lebih besar. Mana lebih besar tuh? Kiri apa kanan? Kanan. Nah, ingat kalau di tabel, yang kita cari nanti di tabel tuh, nah ya, mana coba? Z 0,6. 0,6 ini kan 0,6. Tapi nggak ada berikutnya digit desimalnya berarti 0,60. 0,2257. Nah, 0,2257 itu baru dari sini sampai sini. Sedangkan kita mau cari tahu dari sini sampai sana. Artinya 0,5 dikurangi yang kita ketahui 0,2257. Sehingga peluangnya 0,5 dikurangi 0,2257. Kenapa? Karena ini kan semuanya 0,5. Nih, setengahnya ini. Nah, 0,2257 ini dari sini sampai sini. Sedangkan yang mau kita cari dari sini sampai sana. Artinya 0,5 dikurangi 0,2257. Hasilnya 0,2743. Sehingga kan yang ditanyakan luas lahannya berapa hektar yang menghasilkan lebih dari 73 ton. Tinggal hasil peluangnya aja dikalikan dengan 100. Hasilnya 27,43 hektar yang menghasilkan lebih dari 73 ton. Gitu caranya ya. Berikutnya, kalau misalnya pertanyaannya kurang dari 60 ton, berarti X kurang dari 60. Kedua ruas dikurangi mu dibagi sigma. Oke. Kurangi mu dibagi sigma. Hasilnya adalah 60 dikurangi 70, 10 dibagi 5. 60 dikurangi 10, negatif 10 dibagi 5, negatif 2. Jadi Z-nya kurang dari negatif 2. Mana sih negatif 2? Di sebelah kiri. Kurang dari kiri apa kanan? Kiri kan? Nah, ini kita arsir. Sekarang kita cari dulu di tabel 2,00. Mana 2,00? 2,0 baris ke 0 berarti 0,4772. Nah, 0,4772 itu menyatakan mana? Dari tengah ke sini, 0,4772. Yang kita carikan dari sini ke sana, artinya tetap dikurangi. 0,5 dikurangi 0,4772. Hasilnya 0,0228. Oke, karena yang ditanyakan luas tanahnya dikalikan 100 hektar. Dari mana sih 100 hektar? Tadi diketahui di soalnya 100 hektar. Jadi hasilnya 2,28 hektar yang menghasilkan kurang dari 60 ton panen mangga. Oke. Yang ketiga, kalau misalnya di antara 60 ton sampai 73 ton. Nah, kita tulisnya seperti ini. Berarti dia selalu di antara negatif 2 sampai 0,6. Kebetulan tadi negatif 2 sama 0,6-nya sudah dicari kan? Nah, coba kita lihat dulu. Nah, negatif 2 sampai 0,6 berarti pasti di tengah-tengah yang diarsirnya. No, yang 2,00 ini hasilnya 0,2257. Bener nggak? Apa kebalik ya? Coba kita lihat dulu. Oke. Nah, yang 0,2257 ini adalah 0,6. Yang 0,4772 ini adalah yang 2,00. Jadi si Z ini sama Z ini nanti tinggal dijumlahkan. Hasilnya berapa. Nah, trik yang lain, kalau misalnya kamu pusing, gini aja. Lihat arsirannya. Apakah arsirannya menyentuh 0? Kalau iya, berarti tandanya ditambah. Tapi kalau tidak menyentuh 0, pasti dikurangi. Apa yang dikurangi? 0,5. Gitu. Oke? Nah, ini tinggal dikalikan 100 hektar, artinya 70,29 hektar yang menghasilkan panen di antara 60 ton sampai 73 ton. Oke, itu dia contoh soal yang kita kerjakan. Selanjutnya ini ada 2 soal latihan yang boleh kamu kerjakan. Nanti kumpulkan di Google Classroom. Waktunya ada di Google Classroom ya, deadline-nya ya. Silahkan screenshot. Satu lagi.
Oke, cukup ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya pertemuan kita kali ini. Jangan lupa tugasnya dan selalu belajar walaupun lockdown. Oke, see you at another video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.